Sejarah Islamisasi di Banyumas. Agama memiliki dua dimensi, yaitu teologis dan historis. Secara teologis, agama merupakan wahyu Tuhan yang kebenarannya mutlak. Sementara secara historis, agama berinteraksi dengan ruang sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang. Di masyarakat Jawa, kebudayaan menjadi bagian sentral dari kehidupan sehari-hari dan terbagi menjadi penduduk pesisir yang dipengaruhi oleh Islam dan daerah pedalaman yang bercorak kejawen. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi wong cilik, yaitu diantaranya adalah petani dan kelompok berpendapatan rendah, dan kaum priayi, yaitu pegawai dan kaum intelektual, serta kelompok ningrat atau ndoro yang memiliki prestisi tinggi. Potret masyarakat Jawa Tengah bagian Barat Selatan atau Banyumasan pra-Islam. Yang pertama, dalam kehidupan sosial politik. Pembebasan tentang Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit atau Jawa Timur dan Pajajaran atau Jawa Barat. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba pada sekitar tahun 78 Masehi. Wilayah Galuh Purba diantaranya yang pertama ada Kerajaan Galuh Rahyang yang berlokasi di Brebes, beribu kota di Medang. Yang kedua ada Kerajaan Galuh Kalangon berlokasi di Roban, beribu kota di Medang Pangramesan. Yang ketiga ada Kerajaan Galuh Laleyan berlokasi di Cilacap, beribu kota di Medang Kamulian. Yang keempat ada Kerajaan Galuh Tanduran berlokasi di Pananjung, beribu kota di Bagolo. Yang kelima ada Kerajaan Galuh Kumara berlokasi di Tegal, beribu kota di Medang Kamulian. Yang keenam ada Kerajaan Galuh Pataka berlokasi di Nanggalacah, beribu kota di Pataka. Yang ketujuh ada Kerajaan Galuh Nagara Tengah berlokasi di Cinayang, beribu kota di Bojong Lopang. Yang kedelapan ada Kerajaan Galuh Imbanagara berlokasi di Barunai atau Pabuaran, beribu kota di Imbanagara. Dan yang terakhir ada Kerajaan Galuh Kalingga berlokasi di Bojong, beribu kota di Karangkamulian. Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu yang pertama ada coak yang artinya berbicara dengan suara keras. Yang kedua ada bloak yang artinya berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. Yang ketiga ada dablongan atau dablong yang artinya seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Yang keempat ada ajiban yang artinya bereaksi secara spontan melalui ucapan jika hajatnya terpenuhi. Dan yang kelima ada dobos yang artinya berebut bicara saat mengeluarkan ide. Yang keenam ada banyol yang artinya bergurau. Dan yang terakhir ada dopok yang artinya omong-omong mengeluarkan unek-unek. Kehidupan ekonomi masyarakat. Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujan tinggi yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan budidaya pertanian lahan basah. Beberapa daerah di Pulau Jawa terisolasi dan bergantung pada sungai sebagai sarana penghubung antar daerah. Sungai-sungai seperti Brantas dan Bengawan Solo membentuk pusat kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa, masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca untuk ekspedisi hasil pertanian atau perkebunan. Perekonomian masyarakat Jawa berkembang ketika kerajaan-kerajaan besar membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di Asia, seperti India dan Cina. Masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai, tetapi juga laut sebagai jalur distribusi perekonomian. Profesi masyarakat juga berkembang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini.
Perkembangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah bagian selatan. Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita sebut dengan NU adalah suatu jamiah diniyah Islamiyah yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Berakidah Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu MNU berdasarkan pemahaman keagamaannya pada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam dari sumber-sumber tersebut, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan pendekatan mazhab-mazhab yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Sebagai jamiah keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, NU memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan upaya memahami dan mengamalkan ajaran Islam, baik yang berhubungan dengan komunikasi vertikal dengan Allah atau hablum minallah dan komunikasi horizontal atau hablum minannas. Perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas semakin menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan pada tahun 1953, Purwokerto pernah menjadi tempat Muktamar Muhammadiyah ke-32, di mana dalam muktamar tersebut ada 9 nama orang yang sudah dipilih muktamirin untuk menjadi anggota pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka dipilih untuk melakukan musyawarah mufakat pemilihan ketua pengurus besar Muhammadiyah periode 1953 sampai 1956. Namun, dari 9 nama tersebut, tidak ada satupun yang mau menjadi ketua. Akhirnya, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah berangkat ke Padang untuk memujuk Buya Sultan Masyur agar menjadi ketua umum Muhammadiyah. Hingga akhirnya, Buya Sultan Masyur bersedia menerima amanah tersebut. Ormas Muhammadiyah di wilayah Banyumas dan sekitarnya secara kapasitas jamaah tidak sebanyak NU. Akan tetapi, jika melihat dari penguatan organisasi melalui lembaga pendidikan dan kesehatan, nampak pesat perkembangannya menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas sederajat atau madrasah aliyah, rumah sakit, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi. Selain itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas juga memiliki beberapa panti asuhan, dan amal usaha serta panti asuhan tersebut tersebar dari berbagai kecamatan di Purwokerto dan Banyumas. Selain itu, cabang dan ranting Muhammadiyah di Purwokerto dan Banyumas seiring berjalannya waktu juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk di dalamnya adalah amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Untuk amal usaha Muhammadiyah Purwokerto Banyumas terdiri dari beragam jenis. Tren Islam liberal. Gagasan Islam liberal di Indonesia. Barton menggariskan prinsip dasar yang dipegang oleh kelompok Islam liberal, yaitu pentingnya kontekstualisasi ijtihad, komitmen terhadap rasionalitas dan pembaharuan agama, penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama-agama, dan pemisahan agama dari partai politik dan kedudukan negara yang non-sektarian. Islamisasi periode akhir. Sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19, terjadi apa yang disebut sejarawan MC Wycliffe sebagai sintesa mistik antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya pada tahun 1830 sampai 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arabia, yang memengaruhi proses Islamisasi dan sentralisasi Nusantara, termasuk di peran utama tarekat dan ekonomi batik. Sejak kolapsnya industri gula pasir akhir 1920-an, batik telah menggantikan menjadi penggerak utama ekonomi lokal Sokaraja. Ada 2 pandangan tentang asal-usul batik di Banyumas. Satu pandangan menyatakan bahwa batik berkembang sejak lama di daerah-daerah perdikan di Banyumas.
Pandangan yang lain mengatakan bahwa keahlian membatik ini dibawa oleh para pengikut Diponegoro yang melarikan diri ke daerah Banyumas setelah kekalahannya dalam Perang Jawa pada tahun 1830. Terlepas dari pandangan mana yang benar, batik menandai kebangkitan usahawan Muslim pribumi. Pada masa keemasannya antara pertengahan 1950-an dan 1960-an, Sokaraja menyumbang sebagai besar produksi batik Banyumas.